Sementara truk tangki muat ribuan solar terjun dari tol Mojokerto Jombang, Kabupaten Mojokerto. Ironisnya puluhan warga menjarah tumpahan solar dengan membawa jerigen dan peralatan lainnya. Terjadi kecelakaan tunggal, sebuah truk bermuatan 8.000 liter solar terjun di sungai di Jalan Tol Mojokerto Jombang di Desa Kemantren, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Truk melaju dari arah Jombang menuju Surabaya. Warga langsung melakukan evakuasi sopir truk tangki solar bernama Suwono, 35 tahun, warga Desa Sewengi, Kecamatan Kembang Apel, Kabupaten Boyolali. Diperkirakan sopir mengalami luka patah di kaki dan pinggang. Diduga sopir alami kelelahan hingga mengantuk dan menabrak 3 beton tepi jalan tol hingga jatuh ke sungai. Ironisnya puluhan warga yang ada di lokasi justru menjarah solar yang tumpah di bawah jalan tol. Bahkan sampai warga menggunakan timba mengambil solar dari tangki yang bocor dimasukkan ke jerigen. Sudah terbakar. Ayo ke sana semua, Pak. Tarik semua. Bah, solar sudah terbakar kali. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga mengambil solar dan dibawa pulang. Polisi Polsek Gedek yang ada di lokasi berusaha mengusir warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Damar, salah satu warga, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 pagi. Tiba-tiba terdengar suara keras dan warga yang di lokasi datang melihat truk jatuh dari atas jalan tol. Suaranya itu keras. Saya kira mercon, tiba-tiba kok lebih keras. Akhirnya masyarakat keluar, kok ada mobil jatuh gitu. Jadi langsung masyarakat keluar. Yang jatuh apa? Mobil apa? Mobil tangki. Isinya apa? Muat apa? Solar. Pak, tadi kondisi sopir gimana, Pak? Kondisi sopir keluar dari mobil langsung berangkat, ditolong masyarakat, langsung dibawa ke rumah sakit sama mobil Polsek. Dugaan kami mungkin kalau dari lihat kondisi awal, mungkin dia juga human error sehingga menabrak pembatas, ngantuk sehingga lepas dari 3 pembatas ini jatuh. Banyak terlepas di atas dari jasa marga, kemudian jatuh ke bawah. Sementara itu petugas PJR Polda Jatim dan jasa marga yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Sejumlah pemuda yang hendak tawuran berupaya melarikan diri saat didatangi polisi. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan hingga akhirnya pelaku ditangkap. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bukti percakapan yang mengarah pada transaksi narkotika di dalam ponsel milik salah satu pemuda tersebut. Meski sempat mengelak, pelaku tetap digelandang ke Mapolsek Pamulang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus melakukan pengembangan dan memburu sosok bandar narkoba yang terlibat dalam percakapan tersebut. Tawuran tersebut akhirnya ditemukan sebuah handphone. Dari handphone tersebut didapati tidak hanya saja untuk melakukan tawuran, tetapi juga ada di situ sebuah transaksi terkait tembakau sintetis. Nah, oleh dari informasi tersebut, akhirnya pemuda tersebut kami amankan di Mapolsek. Polisi terus melakukan patroli keliling, terutama menjelang sahur, guna mencegah aksi tawuran dan peredaran narkotika di kalangan remaja. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purtomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran 2 kelompok remaja usai sahur masih terus terjadi di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Tawuran yang diduga saling ejek satu sama lain ini membuat warga resah karena mengganggu istirahat, terlebih adanya orang sakit. Dua kelompok remaja ini saling serang di Jalan Waspada Raya, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Para remaja yang melakukan aksinya dengan berbagai senjata seperti pacul, kayu, hingga lempar-lemparan botol membuat warga resah karena mengganggu istirahat, terlebih adanya orang sakit. Tak hanya itu, meski warga sudah mencoba melerai, namun para remaja ini dihiraukan dan masih tawuran hingga pindah lokasi. Orang dari pihak luar nggak tahu anak muda dari mana itu anak-anak muda, ya masuk ke dalam deh wilayah Tanah Sereal 7 tuh, trak-trakan kapan tahu. Gak lama dari anak wilayah sini, anak wilayah Tanah Sereal, waspada pada keluar semua, di situ pada sasar ya.
Ya udah terjadi tawuran itu, pada lempar-lempar bola, botol, kayu apa semua, ada buah pacu. Ya seperti itu ya, saya sebagai warga sini ya saya teriak lah ngomeli supaya pada bubar, karena saya bilang ada orang sakit, ada orang tua sakit. Warga berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli di jam-jam rawan di bulan suci Ramadan menjelang pagi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia tewas usai terjebak di dalam rumah yang terbakar di Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran diduga terjadi akibat puntung rokok yang menyambar gas. Kepanikan warga terjadi saat sebuah rumah di kawasan Jalan Karangpanas, Semarang terbakar. Untuk padamkan api, petugas menerjunkan 8 unit pemadam. Petugas juga berjibaku berusaha memadamkan api yang cepat membesar. Petugas memadamkan api 1 jam kemudian. Akibat kejadian ini, seorang lansia harus meregang nyawa. Pria berusia 95 tahun itu tewas karena terjebak di dalam rumah. Keluarga korban yang mengetahui hal ini menangis histeris. Yuk, yang nggak berkepentingan minggir dulu aja. Yuk, yang nggak berkepentingan minggir, jangan ambil gambar. Sementara terkait penyebab kebakaran, menantu korban mengatakan kebakaran rumah ini diduga berasal dari puntung rokok, kemudian menyambar ke tabung gas karena sempat terdengar ledakan. Ya, kemungkinan berasal dari rokok. Dia masih ngerokok. Ya, kejadian ini tadi sebenarnya kan sudah pagi ya, sudah terang. Ketika itu ya ketika terbakar ya tidak ada yang segera nolong karena tidak ada air di rumah ini, tidak ada sumber air. Insiden ditangani tim dari Polrestabes Semarang dan Polsek Candi Sari Semarang. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk syarat muatan pakan hewan terperosok ke dalam jurang sedalam 4 meter di Magelang, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, sopir terjepit bodi kabin truk dan proses evakuasi sopir yang dilakukan tim gabungan berlangsung dramatis. Dibantu pelan-pelan sambil atur nafas, sambil atur nafas. Tugas tim gabungan dari Basarnas Unit Borobudur, pemadam kebakaran dibantu warga dan polisi mengevakuasi AH, sopir truk bermuatan pakan hewan warga Kecamatan Ciawa Gebang, Jawa Barat. Korban yang mengalami kecelakaan tunggal merupakan sopir truk yang terperosok ke dalam jurang sedalam kurang lebih 4 meter di Desa Tlogorjo, Kecamatan Grabak. Setelah kurang lebih 1 jam, petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban yang kedua kakinya terjepit dari bodi truk. Setelah berhasil dievakuasi, korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Proses evakuasi korban, tim gabungan sempat mengalami kendala lantaran lokasi kejadian hujan sehingga licin ditambah kondisi jurang yang miring. Sampai di lokasi, sopir itu masih keadaan terjepit, belum terevakuasi. Tapi selamat ya Mas? Selamat. Evakuasi kira-kira berapa jam itu? Kita evakuasi kurang lebih 1 jam. Kecelakaan tersebut diduga bermula ketika truk box melintas di jalanan yang berliku dan turunan tidak mengenal medan dengan baik serta kurang konsentrasi sehingga truk oleng dan menabrak pembatas hingga terperosok ke jurang. Beruntung korban hanya mengalami luka di kaki. Hingga kini kasus kecelakaan masih diselidiki dan didatangi oleh jajaran Satlantas Polresta Magelang. Sementara pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Poros Samarinda, Bontang. Sebuah sepeda motor menabrak bagian belakang truk yang melintas, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya dalam kondisi kritis. Sebuah video amatir merekam 2 korban kecelakaan lalu lintas tergeletak di tengah jalan raya dengan kondisi berlumuran darah. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros Samarinda, Bontang, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kecelakaan maut ini melibatkan sepeda motor dan truk.
Kecelakaan terjadi di jalur turun arah Samarinda yang kerap terjadi kecelakaan terutama pada malam hari. Menurut sopir truk diakui bahwa kendaraannya melaju perlahan menuruni jalan dan telah ambil posisi di pinggir badan jalan. Namun tiba-tiba motor seperti menikung dan hilang kendali sehingga menghantam truk bagian belakang. Usai benturan keras, kedua pengendara motor terlempar ke tengah jalan. Arah ke Samarinda turunan gunung. Posisi aku turunan itu pelan. Pelan itu sudah posisi minggir mobilku turunan. Dia itu mungkin posisi nikung mungkin ya. Dia kan nikung ya. Nikung dia. Aku sempat lihat tuh dia tidak sempat ngerem sama sekali, ngelak pun tidak ada sama sekali, Pak. Jadi nabrak langsung. Nabrak bagian apa? Belakang mobilku. Ini dari mana ke mana tadi nih? Dari Berau mau ke Palaran. Palaran. Jadi posisi dia Pokoknya dia tidak ngelak sama sekali, Pak. Dia langsung nabrak belakangnya. Iya. Motornya masuk ke bawah nggak tadi? Enggak. Langsung terlempar ke tengah semua. Kedua korban langsung dievakuasi warga dan petugas medis ke rumah sakit terdekat. Salah satu korban dipastikan telah meninggal dunia, sementara satu korban lainnya dalam keadaan kritis. Untuk korbannya satu MD dibawa sama ambulan IEA. Untuk korbannya satu masih bisa tolong dibawa sama unit FKPM Tanah Merah. Posisi saat ditemukan tadi seperti apa nih, Mas? Untuk posisi sudah tergeletak tadi. Tergeletak, ada dua orang ya tadi? Siap, 2 orang. Kini Satlantas Polresta Samarinda masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk sopir truk guna memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Pemirsa, seorang suami membunuh dan memutilasi jasad istrinya di perumahan Bintan Permata Indah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati yang merasa tidak dihargai sebagai suami usai bebas dari penjara atas kasus pembunuhan. Itu. Makan. Kasus pembunuhan disertai mutilasi seorang wanita di perumahan Bintan Permai Indah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil diungkap jajaran Polresta Tanjung Pinang. Pelaku merupakan suami korban bernama Nasrun, berusia 67 tahun, yang merupakan residivis kasus pembunuhan. Peristiwa terjadi di rumah pasangan tersebut. Pelaku menganiaya korban menggunakan potongan kayu bulat yang diambil dari pot bunga hingga korban tewas. Pelaku memutilasi jasad korban di dapur. Potongan tubuh korban kemudian dibuang ke tanah kosong di Jalan Sultan Sulaiman, Kampung Bulang. Sementara bagian tubuh lainnya disembunyikan pelaku di gudang rumah mereka. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati terhadap korban. Pelaku merasa tidak dihargai sebagai suami, terutama setelah bebas dari penjara atas kasus sebelumnya. Pelaku merupakan residivis pembunuhan pada tahun 2017 setelah sebelumnya membunuh seorang perempuan bernama Supartini di kawasan Jalan Ganet. Untuk motif bahwa pelaku itu sakit hati karena adanya percekcokan dengan rasa tidak dihargai. Sehingga tidak dihargai sama istrinya, terjadilah percekcokan itu. Ya, sehingga terjadi pembunuhan itu yang tadi. Kini pelaku kembali ditahan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, warga Kabupaten Gianyar, Bali digegerkan potongan tubuh di Pantai Ketewel, Bali diduga korban mutilasi. Polda Bali kini tengah dalami keterkaitan temuan potongan tubuh dengan laporan hilangnya seorang WNA. Warga di sekitar Pantai Ketewel, Gianyar, Bali digegerkan dengan temuan sejumlah potongan tubuh manusia yang tersebar di 8 titik di muara Sungai Wosteben, Kamis 26 Februari 2026. Usai mendapat laporan warga terkait penemuan potongan kepala manusia, tim Inafis Polres Gianyar dan Polda Bali melakukan olah tempat kejadian perkara beserta penyisiran menyeluruh di sepanjang pesisir Pantai Ketewel. Dari hasil penyisiran, polisi kembali menemukan sejumlah potongan tubuh lainnya dalam kondisi telah membusuk di lokasi. Polda Bali menduga kuat potongan jenazah tersebut merupakan korban mutilasi dan kini tengah mendalami keterkaitannya dengan laporan hilangnya seorang warga negara asing.
Akibat kondisi jenazah yang telah membusuk, tim forensik belum dapat mengidentifikasi kondisi potongan tubuh, jenis kelamin, serta kewarganegaraan korban dari pemeriksaan fisik. Saat ini tim forensik baru melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah karena permintaan dari penyidik. Tim forensik masih menunggu permintaan lanjutan dari pihak kepolisian untuk autopsi atau tes DNA. Dari Gianyar, Bali, tim liputan Anyus melaporkan. کیف دانش آموز انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای. Pemirsa, hari kedua serangan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah kawasan saat pesawat tempur Israel menghantam ibu kota Iran, Teheran. Kepulan asap tebal terlihat menjulang di atas jantung Iran, Teheran pada hari Minggu, hari kedua operasi tempur berskala besar Amerika Serikat dan Israel. Suara ledakan terdengar dari kejauhan. Sementara gambar lainnya pemirsa menunjukkan bahwa Teheran diselimuti awan asap hitam tebal. Hujan serangan terjadi sehari pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemirsa, korban tewas akibat serangan brutal Amerika Serikat dan Israel terus bertambah. Media lokal Iran, Bulan Sabit Merah, menyebut lebih dari 200 orang tewas dalam serangan di Iran. Berdasarkan data korban tewas yang dirilis Bulan Sabit Merah Sabtu malam, 201 orang dilaporkan tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Selain itu, dilaporkan 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan itu dilaporkan menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Selain menyerang militer Iran, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar sebuah sekolah dasar putri di kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran. Korban tewas bertambah menjadi 148 orang termasuk siswi sekolah dasar. Kemudian 95 orang dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bangunan yang hancur merupakan sekolah dasar untuk anak perempuan. Ia mengecam kejahatan terhadap rakyat Iran dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemirsa, korban pertama serangan Iran ke Israel dikonfirmasi oleh petugas tanggap darurat dan polisi di Tel Aviv. Seorang wanita berusia 40 tahun meninggal karena serangan rudal Iran yang menghantam permukiman. Petugas tanggap darurat Israel mengkonfirmasi serangan rudal Iran telah menewaskan seorang wanita di Tel Aviv. Korban jiwa pertama dikonfirmasi oleh layanan darurat Israel, Megan David Adom, sejak serangan pertama ke wilayah udara Israel.
Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang berkobar di daerah terdampak serangan rudal Iran. Sementara pemirsa, petugas tanggap darurat mengevakuasi korban luka sebanyak 20 orang ke rumah sakit terdekat di Tel Aviv. Sejak serangan pertama, pihak keamanan Israel melaporkan ledakan keras di sekitar Tel Aviv, Yerusalem, dan tepi barat setelah sistem pertahanan udara Israel menembak jatuh rentetan rudal. Sebelumnya serangan Iran tak hanya menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara di Timur Tengah. Iran juga menargetkan serangan balasan ke Israel. Sirine meraung di kota-kota Israel. Keadaan darurat diumumkan setelah Israel melancarkan serangan ke ibu kota Teheran, Iran. Sirine peringatan berbunyi di berbagai wilayah termasuk di kawasan pelabuhan utama di Haifa. Sirine juga meraung di kota Tel Aviv. Usai sirine peringatan dan serangan balik dari Iran, warga di Israel bersembunyi di bunker. Mereka juga berdoa untuk keselamatan dari serangan rudal balistik Iran. Akibat serangan udara Iran, sebuah rumah di Galilea terbakar Sabtu siang membuat pemadam kebakaran Israel berjibaku memadamkan api. Serangan udara ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, pasca serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. 8 negara di Timur Tengah dilaporkan mendapatkan serangan rudal Iran. Iran pun menggelar operasi True Promise 4. Rudal Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain hingga memicu ledakan besar di kota Manama, Bahrain. Pasca serangan, jalanan kota sepi, sementara warga Manama dievakuasi ke tempat aman. Selain Bahrain, Iran juga menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Namun serangan berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan di Qatar. Serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar dilakukan secara bergelombang. Serangan rudal balistik Iran juga menyasar pangkalan Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mengakibatkan 1 orang warga asal Asia Tenggara tewas. Ledakan besar juga terjadi di pangkalan Amerika Serikat di kota South Yordania, menargetkan salah satu pangkalan militer. Selain itu, diduga serpihan rudal balistik Iran jatuh di wilayah Mafraq, Yordania di perbatasan Suriah. Rudal balistik ini diduga ditembak jatuh Israel dan Amerika Serikat di angkasa. Kepanikan terjadi di Bandara Internasional Kuwait usai serangan pesawat tak berawak menghantam fasilitas bandara. Asap pekat memenuhi sebagian terminal di Bandara Internasional Kuwait membuat calon penumpang ketakutan dan berteriak. Menanggapi serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel, Iran menggelar operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran menargetkan Israel dan 8 pangkalan militer AS di Timur Tengah. Iran mengerahkan rudal balistik antar benua dan drone kamikaze. Balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan untuk melintas. Serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu siang menargetkan objek vital di Iran. Balas dendam atas serangan, Garda Revolusi Iran umumkan menutup Selat Hormuz.
Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Bagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz, diantaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pemirsa, Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran itu telah terkonfirmasi tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran Sabtu lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei. Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya, sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, imbas situasi di Iran, 18 penerbangan menuju Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibatalkan. Hingga Minggu malam tercatat ada 18 penerbangan dibatalkan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan. Pembatalan didominasi maskapai rute Timur Tengah, diantaranya Emirates, Qatar Airways, dan Etihad Airways. Adapun rute yang terdampak meliputi Doha, Abu Dhabi, dan Dubai. Penumpang tidak bisa berbuat banyak selain menunggu kepastian dari jadwal keberangkatan dari pihak maskapai. Meski demikian, pihak bandara menegaskan secara umum operasional bandara tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Pihak bandara juga memastikan penumpang dapat melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang. Pihak bandara juga mengimbau untuk penumpang bisa terus memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing dan memastikan jadwal penerbangan.
Selang 3 hari 2 hari udah selesai Bang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam, Hasnugara. Apakah masih ada penumpukan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta malam ini? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwasanya memang pada malam hari ini sudah tidak terjadi adanya penumpukan penumpang yang melakukan perjalanannya menuju rute Timur Tengah. Namun begitu, pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tadi ada penambahan kembali untuk rute ke Timur Tengah yang tidak bisa melayani para penumpang. Artinya yang tadinya sebanyak 18 penerbangan sekarang menjadi 20 rute penerbangan. Ya, di mana dari 20 tersebut ada rute yang memang tidak bisa melayani ke Abu Dhabi, ke Dubai, dan juga Doha. Sementara untuk Abu Dhabi terdapat 4 penerbangan, kemudian Doha ada 8 penerbangan, kemudian Dubai 4 penerbangan, Madinah 2 penerbangan, dan juga Jeddah 2 penerbangan. Sementara ada juga tercatat sebanyak 1 penerbangan yang berhasil berangkat, yaitu maskapai Saudi Airlines menuju Jeddah, yang mana membawa angkut jemaah umroh, dan juga 3 penerbangan yang telah mendarat, yaitu dengan maskapai Lion, Saudi, dan Garuda yang dari Jeddah maupun Madinah maksud kami ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian, Kevin. Baik, berarti total saat ini ada 20 penerbangan yang dibatalkan ke daerah Timur Tengah dari dan ke Timur Tengah. Terima kasih Hasnugara atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan jemaah, pemerintah mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.